Kalau Mas Romi melihat politik identitasnya seperti apa, Mas? Jadi ada tulisan Amartya Sen, Bang, seorang ekonom sosiolog yang meraih Nobel tentang politik identitas dan kekerasan sektarian. Kurang lebih kalau di Indonesia kan judul bukunya menjadi begitu. Dia mengatakan bahwa hari ini identitas seseorang itu tidak lagi bisa dilekatkan tunggal. Misalnya, saya orang NU, tapi saya juga orang P3. Karena ada orang NU yang bukan P3 juga. Dan saya bukan hanya orang NU dan orang P3. Saya seorang engineer, saya seorang insinyur misalnya. Yang tentu memiliki cara berpikir yang beda dengan orang NU yang P3 yang berlatar belakang sosial. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara politik identitas, semua menggunakan itu. Hanya kan sekarang istilah politik identitas itu lebih dilekatkan kepada penggunaan Islam atau agama secara lebih umum untuk penegasan garis berpolitik. Nah, hari ini penggunaan politik identitas dalam kaitan dengan agama bagi kami di P3 menjadi tidak relevan ketika capresnya ini beragama Islam semua. Kalau kemudian ada capres yang beragama non-Muslim, wajar kalau kemudian orang menggunakan narasi agama. Tetapi ketika semua beragama Islam, kita tidak bisa menggunakan narasi agama karena kita tidak bisa menilai kesalehan seseorang untuk dasar kepemimpinan dia. Karena dalam tradisi Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi yang Abang bilang, seorang pemimpin itu maksiat pun masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang seseorang untuk beribadah. Dan kita tahu persis banyak pemimpin-pemimpin kita yang memang ahli maksiat. Ahli maksiat itu tidak berarti suka maksiat ya. Kita ini ahli maksiat juga karena kita kan masih melakukan maksiat begitu. Jadi sepanjang pemimpin itu bukan seorang malaikat, ya dia ahli maksiat, Bang. Dan kita tahu persis beberapa pemimpin kita memang juga berlebihan betul ketika melakukan maksiat. Toh yang demikian dalam Sunni itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia masih dipilih menjadi pemimpin, begitu. Nah, karenanya kembali lagi narasi-narasi agama di dalam melakukan pembelaan terhadap kandidasi para capres kita itu menjadi tidak relevan kalau mereka semuanya Muslim. Soal ketaatan relatif, ya karena kan kita tidak juga harus menilai seorang itu sholat 5 kali atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, begitu. Seandainya kita ini negara berbasis Islam atau negara yang berdasarkan agama Islam, itu boleh digunakan, ya kan? Itu pun juga masih debatable, ya. Mau calon presiden, tes pertama oleh Majelis Ulama Indonesia, bisa baca Quran nggak gitu? Mahroj tajwidnya sama. Mahroj tajwidnya bener nggak? Hafal berapa ayat gitu? Dan ini dilakukan di Iran. Ya karena di sana kan menyatakan Republik Islam, gitu. Jadi ketika di sana itu ada ahlul halli wal aqdi, adalah wilayatu faqih di sana yang menjadi ahlul halli wal aqdi itu. Ketika seorang kandidat presiden itu dinominasikan oleh partai politik, wilayatu faqih ini yang akan menentukan siapa yang diloloskan atau tidak. Dia KPU-nya lah. Ya, jadi ada misalnya 10 dites, makanya kita dapati presiden-presiden Iran itu seorang hafid. Dia seorang marja, menjadi rujukan, dia ayatullah. Dan di dalam Syiah itu kan imamah itu kan merupakan bahagian dari akidah Islam, jadi wajib gitu. Jadi ada tingkatannya, ayatullah, ruhullah, di bawahnya ayatullah, di bawahnya marja am, di bawahnya marja dan seterusnya. Ini bertingkat. Dan itu kalau ayatullah, ruhullah itu hafal 30 juz ditambah 100.000 hadis. Kalau ayatullah saja hafal Quran, hadisnya nggak sampai segitu. Ini ada strukturisasinya, yang di kita kan tidak. Gitu. Sehingga memang narasi agama untuk pertarungan politik besok itu memang menjadi tidak relevan. Begitu, Bang. Ya itu, ini masyarakat kita kan harus paham bahwa jangan kita masuk ke wilayah batin. Nah, itu kan urusan manusia dengan Allah. Betul. Gitu.
Nah, masalah menjalankan ketaatan syariat itu juga urusan manusia itu dengan Allah. Kita kan nggak bisa menilai. Betul. Begitu kita masuk, masyarakat ikut menilai ini jadi kacau. Betul. Ya kan? Betul. Jadi Islam dan taat dan tidak taatnya seseorang sudah bergantung kepada penilaian masyarakat. Ya. Nah, padahal ini satu pendapat yang keliru. Ya. Tapi kan kalau pendekatan yang saya pahami ya, pendekatan yang terbangun di dalam masyarakat Nahdien ya, itu kan sudah clear soal-soal gitu kan. Ya. Nggak mungkin lagi ada diskusi persoalan ini karena sudah clear. Sudah clear. Kalau mau tanya ya kembali lagi kepada kiai kan gitu, kepada guru. Betul. Betul. Kalau di luar masyarakat Nahdien, ini yang menjadi problem, mau tanya kepada siapa? Ya kan? Karena tanya ustadz lah.